Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel belajar komputer. Kita lanjutkan pertemuan kali ini, yaitu tentang masih di tema database. Kita jelaskan atau berikan penjelasan tentang join, ya, atau menggabungkan tabel menggunakan join. Kita tahu bahwa join sendiri artinya gabung atau menggabungkan. Kalau sebelumnya atau di playlist database saya menjelaskan tentang pembuatan query dengan satu tabel, dua tabel, tiga tabel, dan lebih banyak lagi, sebenarnya intinya sama, tapi yang sekarang kita gunakan adalah join, ya. Jadi join mungkin bedanya kalau kita menggunakan join itu minimal dua tabel, ya. Kalau nanti satu tabel kita tidak usah pakai join atau hanya pakai from yang seperti cara yang sebelumnya. Baik, jadi join nanti sama dengan perintah SQL untuk membuat query, ya. Langsung saja. Jadi join nanti ada 4, ya, di referensi yang saya punya ada 4. Nanti ada inner join, left join, right join, dan full join. Jadi inner join, atau nanti kita bisa juga gunakan istilah join saja, boleh. Nanti ada left join, kemudian right join, dan full join. Inner join nanti jenis join yang hanya menampilkan data yang benar-benar terdapat di dalam tabel yang saling dihubungkan, atau yang ada relasi yang sudah ada ataupun kolom yang ada yang berkaitan atau beririsan antara dua tabel tersebut. Inner join, ya. Jadi semuanya nanti ketika ada hubungannya atau ada data yang sama, maka dia akan ditampilkan informasinya. Kemudian left join nanti akan menampilkan hanya data dari tabel yang disebutkan terlebih dahulu, atau left berarti kiri, berarti tabel yang sebelah kiri. Jadi kalau kita pakai jenis join ini atau left join ini, maka kita nanti misalnya dua tabel, tabel yang sebelah kiri itu akan full ditampilkan semua, sedangkan nanti tabel yang satunya atau tabel yang sebelah kanan, kalau nanti dia tidak ada hubungannya atau tidak ada keterkaitannya, maka nanti bernilai 0. Kalau right join kebalikannya dari left join, ya gitu. Nanti yang ada di sebelah kanan ditampilkan semua. Kalau memang sebelah kirinya ada yang ini, nanti 0 juga atau 0 juga nilainya. Kemudian full join itu gabungan antara left join dan right join, bisa nanti kita gunakan perintah union all. Oke, kita langsung contohkan, atau ini, ya. Ya, secara umum join itu strukturnya seperti ini. Nanti kita bisa praktekin di video ini juga ada. Jadi select seperti biasa, karena kita nanti akan menampilkan sebuah informasi ataupun kita diminta menampilkan informasi dalam bentuk tabel, maka perintah yang pertama adalah select atau ketikan select. Setelah select nanti isi nama kolom yang ingin ditampilkan, kemudian from, kemudian nama tabel 1, misalnya tabel apa, join dengan tabel 2, on, ini relasinya, relasi antara tabel 1 dan tabel 2. Jadi kalau nanti ini tabel barang, tabel kategori, on, relasi antara tabel barang dan tabel kategorinya apa. Nah, ini contoh jika pakai dua tabel. Nanti jika tiga tabel, maka dilanjutkan dengan join, nama tabel ketiganya apa,
on relasinya bisa antara tabel 1 dan 3 ini dengan ini, atau antara tabel 2 dan 3 ini. Bisa ditentukan sesuai kebutuhan. Bagaimana kalau 4 tabel? Maka kira-kira seperti ini. Ditambahkan lagi join, nama tabel 4-nya apa, on relasi bisa antara tabel 1 dan 4, 2, 4, atau 3, 4, dan seterusnya. Nah, nanti join ini tinggal diganti sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman perlu menampilkan left, ya tinggal tambahkan left join. Perlu untuk informasi ya kita pakai right join, atau yang seterusnya. Itu kira-kira ini jadi susunan atau struktur umum join. Kita perlu pegang baik-baik supaya mudah mengimplementasikan atau membuat informasi untuk query SQL-nya. Kita coba satu-satu. Sekarang inner join dulu. Inner join, nah kita anggap aja contohnya ini. Misalnya kita diminta untuk membuat informasi atau menampilkan informasi data nama atau kolom nama, kolom kode penjualan, dan tanggal penjualan. Nah, pada dasarnya kita tetap, karena kita masih pakai tabel DB praktik DBA, silakan teman-teman sudah bisa melihat ini kolom-kolom ini dari tabel apa ya. Kalau dituliskan contohnya ini, berarti dia ngambil dari tabel pelanggan karena ada nama ini Budi Raharjo umum dan seterusnya. Kemudian inner join dengan tabel penjualan, ini tabel penjualan 2. Nah, mana query-nya? Query-nya berarti on pelanggan, kode pelanggan, kemudian tabel penjualan ID pelanggan. Nah, maka jika dijalankan query SQL-nya akan tampil seperti ini. Pelanggan yang belum pernah melakukan penjualan datanya tidak ditampilkan. Jadi ini hanya data yang berhubungan saja antara tabel pelanggan dan tabel kode penjualan. Kita lihat di database-nya, tabel pelanggan itu sebenarnya ada 3, ada Wati ya, ada Wati. Tapi karena dia belum pernah ada penjualan, maka tidak ditampilkan. Yang ditampilkan hanya kedua pelanggan ini. Nah, itu contoh inner join, benar-benar yang ada hubungannya. Kemudian kita langsung contohkan aja, boleh kita langsung contohkan. Misalnya kita langsung tampilannya ini ya, tampilannya ini kita copy aja bisa ya, kita copy ya, teman-teman silahkan dicoba langsung. Kita buka database-nya DB praktik DBA, SQL, go. Nah, kira-kira hasilnya ini. Jadi kalau kita lihat yang berhubungan saja tuh maksudnya ini. Kalau kita klik tabel pelanggan, itu sebenarnya ada Wati di tabel pelanggan. Tapi karena Wati di tabel penjualannya belum pernah bertransaksi, oh ini ada. Ini data terbaru. Tadi hasilnya seperti apa? Oh, ada Watinya. Saya udah rubah. Ya sudah rubah. Tadinya sih penjualan ini nggak ada nih teman-teman. Coba saya hapus ya. PJ04. Oh, seperti kesini dulu karena udah saling berelasi. Saya hapus dulu ini. Kemudian baru ke sini. Nah, awalnya kalau kita kerjakan perintah SQL yang tadi, nah kira-kira hanya ini. Jadi ada 2, padahal di pelanggannya tadi ada 3. Karena kita pakai inner join, hanya menampilkan yang berhubungan saja, maka si Wati tidak ditampilkan.
Nah, berikutnya left join. Jadi kalau left join ini tampilannya. Nah, ada 4. Si Wati nanti akan muncul, tapi nanti dia belum pernah ada penjualan. Nah, kita langsung praktekin aja supaya tahu perbedaannya. Left join, ini hasilnya. Nah, kita copy script atau query SQL nya. Nah, Wati 0 dan 0 ya, jadi artinya ini si Wati belum pernah ada penjualan, belum pernah ada transaksi, tapi dia ditampilkan dengan menggunakan left join, namanya ada ya. Jadi mudahnya informasinya gini. Jadi kalau kita mau menampilkan semua pelanggan, baik itu yang sudah melakukan transaksi penjualan ataupun belum, maka kita bisa menggunakan left join ya. Gitu kira-kira teman-teman. Berikutnya right join ya. Jadi bedanya hanya di right join, left join ataupun inner join ya. Kita masih pakai tabel yang sama, yaitu tabel pelanggan dan tabel penjualan. Nah, nanti kalau di right join, pokoknya right join semuanya ditampilkan karena ada 3 transaksi ya, maka ditampilkan 3 transaksi ya. Watinya kenapa nggak ditampilkan ya, karena yang kita pakai adalah yang right join atau tabel yang setelah perintah join tadi ya, atau ada yang di sebelah kanan right join. Oke, kita langsung buka juga slide ininya. Ini right join. Ya, jadi sama. Semua tabel yang ada di sebelah kanan nantinya sama. Bagaimana Pak kalau penyebutan setelah from-nya tabel penjualan dulu? Ya, berarti nanti kita akan tampil. Coba kita edit. Misalnya kita letakkan tabel penjualannya di kiri. Kita lihat hasilnya. Ini pelanggan. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ya anggapannya berarti tabel pelanggan itu yang kosong ya, tabel pelanggan itu yang ada kosongnya, jadi ditampilkan. Jadi sama seperti left join, tapi posisi tabelnya berbeda ya. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan, kita mau pakai right join ataupun left join, nanti tergantung informasi seperti apa yang kita mau tampilkan. Oke. Nah, berikutnya full join. Ini sebenarnya menggabung saja ya. Jadi left join, right join, silakan dicoba sendiri, atau kalau mau saya copy juga. Jadi left join yang atas, right join yang bawah. Tampilannya ya akan sama. Bukan sama, akan tergabung dua-duanya. Karena kita memakai left join dan right join. Kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira itu teman-teman tentang join ya. Jadi mungkin yang paling banyak digunakan adalah 3 ya. Jadi inner join, left join, dan right join ya. Silakan teman-teman pahami, terutama di
bagian struktur umum ini ya. Select isi nama kolom yang ingin ditampilkan, from nama tabel 1, join nama tabel 2, on relasi. Jadi kalau nanti di yang ke 4 misal pakai left join ya silahkan. Nah kalau left join mungkin teman-teman bisa jadi catatan juga. Jadi jika sebuah tabel itu misalnya tidak ada relasinya, kita bisa pilihan optionnya boleh pakai left join jika memang ingin ditampilkan. Tinggal sebutin aja dengan tabel apa, walaupun nanti relasinya tidak ada. Oke, kira-kira itu teman-teman bahasanya tentang join. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berkomentar jika perlu ditanyakan atau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.